Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi channel kami kembali menayangkan sebuah video, tentunya video yang menarik tentang pertanian ataukah tanaman lada ataukah merica. Pada video kali ini mungkin ada beberapa rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita yang telah membuat video, menayangkan video tentang lada ataukah merica. Namun hal sesederhana ini terkadang petani ataukah penggiat lada atau merica terkadang terlupakan. Nah, di sini sebelum saya masuk pada pembahasan inti, saya akan memperlihatkan tanaman lada sambung yang kita tanam satu batang tapi bercabang seperti ini. Nah, ini memang saya siapkan untuk tajar lada yang sudah bertahun-tahun saya simpan. Ini tajar jenis ini saya pilih dari kayu cendana yang sangat efektif sekali ketika kita rutin melakukan pemangkasan, tidak mudah mati dibanding misalnya dengan kayu gamal atau kayu ambas di wilayah kami di Kabupaten Bulukumba. Nah, ini salah satu bukti bahwa sesering apapun kita lakukan pemotongan terhadap tajar atau tiang rambat lada dari jenis kayu cendana ini, itu tidak mati, terkecuali misalnya ada hal-hal lain ataukah misalnya parang yang kita gunakan itu tidak steril. Artinya setelah kita melakukan penyemprotan, tiba-tiba parang atau alat kita terkena racun, kemudian kita sedikit tebas, bisa saja mengakibatkan mati. Tapi kalau sepanjang parang kita steril, jenis tajar ini atau tiang rambat ini tidak akan mati. Saya jamin itu. Nah, kita kembali ke pembahasan awal. Itu tadi tentang pemilihan tajar dari tanaman lada yang saya tanam hari ini. Itu bercabang 2. Kita berharap ke depan tiang rambat ini itu penuh dengan pucuk-pucuk dari tanaman lada atau merica yang kita tanam. Nah, ini mungkin ada beberapa dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang sudah tahu jenis tanaman lada ini. Jadi jenis tanaman lada ini lada India Sri Lanka. Nah, seperti ini. Daunnya agak pucat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kenapa misalnya ini pucat. Hal yang bisa saya jelaskan di sini yaitu tanaman lada ini saya semai dalam ruangan, saya semai dalam rumah. Artinya tanaman lada ini kurang mendapatkan paparan sinar matahari langsung, sehingga daunnya seperti ini. Tapi saya akan memperlihatkan di tanaman lada sambung lain yang saya budidayakan seperti apa perbedaannya ketika misalnya kita lakukan penyambungan di luar ruangan, dan memang hasilnya sangat berbeda. Hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, kalau kita sambung dalam ruangan dan tidak ada sinar matahari langsung yang mengenai tanaman kita, yang pertama sekali itu bagian cabangnya tidak langsung mengeluarkan daun seperti ini. Itu bedanya. Kalau ini memang betul-betul tidak ada daun sama sekali keluar. Nah, kalau yang saya lakukan di luar ruangan itu punya daun. Pas keluar tunas, yang muncul pertama adalah daun. Kalau yang ini berbeda.
Nah, kita beralih ke pembahasan yang lain. Seperti yang saya bilang di awal, hal inti yang akan saya sampaikan sebentar yaitu ini. Teman-teman ataukah sahabat-sahabatku, mungkin dari tadi saya perlihatkan apa guna dari kayu yang saya tancapkan itu. Sebenarnya kalau kita berpikir melihat secara langsung bahwa ini akan menangkal dari beberapa binatang. Nah, ternyata itu betul. Nah, kenapa saya lakukan seperti ini? Itu karena saya mencegah tanaman lada saya ini dirusak oleh tanaman babi hutan. Nah, hal lain yang mungkin saya akan lakukan ke depan, dan ini mungkin di luar dugaan sahabat-sahabatku. Jadi ketika suatu saat kayu ini saya cabut, itu rencana saya mau beri nutrisi, baik nutrisi alami maupun nutrisi-nutrisi pendukung lainnya. Nah ini, jadi nutrisi yang ada, yang kita turunkan ke depan, yang kita masukkan ke dalam tanah nanti, itu tidak akan terbuang sia-sia dengan adanya lubang ini, karena secara tidak langsung akan menjadi persediaan makanan dari tanaman lada kita ini. Mungkin ada lagi yang berpikiran, nanti kalau suatu saat ini tumbuh, bagaimana? Nah, yang perlu juga saya sampaikan, ini bukan tangkai langsung yang saya ambil dari batang, melainkan cabang kayu yang sudah hampir mati dan memang peluang hidupnya sangat tipis. Makanya setelah misalnya tanaman lada kita ini tumbuh besar, itu saya bilang tadi saya akan cabut semua, lalu kemudian saya akan berikan nutrisi ke dalam. Nah, saya kira penjelasan singkat tentang tanaman lada saya ini, sahabat-sahabat ataukah penggiat pertanian lada itu akan menangkap sedikit informasi dari apa yang akan kita perlihatkan. Nah, bukan misalnya saya lakukan percobaan begitu saja, tapi ada banyak batang yang saya perlakukan itu, terkhusus yang baru saya tanam. Nah ini, ternyata pada beberapa waktu lalu saya lakukan penanaman lada, itu saya tidak berikan penyangga ataukah pencegah seperti ini. Ternyata sangat mudah sekali dirusak oleh babi hutan. Nah, tidak bisa kita pungkiri, babi hutan itu menyerangnya kapan? Andai kata menyerangnya itu besok ataukah lusa, mungkin ada hal lain yang mungkin kita persiapkan. Tapi ini agar tenaga ataukah waktu kita tidak terbuang sia-sia karena menanam tanpa hasil. Nah, hari ini saya memberikan sebuah cara untuk teman-teman ataukah sahabat-sahabatku agar tidak membuang waktunya begitu saja. Nah ini kayu ini sangat efektif sekali mencegah tanaman lada kita terserang babi hutan. Saya kira penjelasan singkat yang mungkin jauh lebih berguna dari video-video sebelumnya. Saya kira cukup sekian, dan ketika misalnya ada hal lain yang sahabat-sahabatku bisa perlihatkan, tolong tulis di kolom komentar agar kami penggiat petani itu mendapat semacam apresiasi yang luar biasa dari penonton-penonton kita. Saya kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.